Terima kasih kepada finalis ke-8. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Kami silakan kepada finalis ke-9, Bapak Suparmanto SM, Kepala Desa Slogoretno Wonogiri, untuk menuju podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila dan salam konstitusi. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Rektor Universitas 11 Maret Surakarta beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Kepala Daerah se-Solo Raya atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebagai insan yang beragama dan insan yang berpancasila, marilah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu bernomor 3/PUU strip 20 Romawi /2022 tentang uji materi pasal 25, pasal 39, dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 18 ayat 2 dan pasal 18 ayat 6 beserta pasal 28D ayat 1. Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasannya semenjak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang ada di Republik ini. Berkaitan dengan tersebut, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 24C, bahwasanya Mahkamah Konstitusi juga merupakan di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Kemudian juga dikuatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Mungkin bagi sebagian masyarakat, Mahkamah Konstitusi masih merupakan hal yang sangat awam, terutama bagi masyarakat desa. Maka kami selaku kepala desa perlu mensosialisasikan bagaimana tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama kepada masyarakat kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai tema yang kami sajikan, yaitu salah satu putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 3/PUU strip 20 Romawi /2022, yaitu tentang uji materi Undang-Undang Desa terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan 1. Pemerintah desa, 2. Masa jabatan kepala desa, kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan perangkat desa. Hal tersebut sengaja saya angkat karena saya sendiri selain sebagai kepala desa terpilih juga sebagai bagian dari masyarakat. Adapun uji materi tersebut sesuai keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah ditolak. Saya ingin memberikan sebuah tanggapan. Yang pertama mengenai masa kerja kepala desa, yang dalam undang-undang desa disebutkan bahwa masa kerja kepala desa adalah 6 tahun dan bisa dipilih kembali dalam waktu yaitu 3 periode. Hal tersebut tentunya karena sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum yang bersifat mengikat. Namun yang terjadi di lapangan, adanya masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun, ada sisi negatif dan sisi positif yang perlu saya angkat. Pertama, sisi positifnya adalah bahwa demokrasi di tingkat desa berjalan dengan baik. Tapi sisi negatifnya adalah karena masyarakat desa merupakan objek dari semua pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota, maka sering terjadi gesekan di antara masyarakat. Belum lagi kita berbicara dengan pemilihan kepala desa yang lingkupnya hanya sempit, sering terjadi gesekan di masyarakat sehingga hal ini bisa mengancam persatuan dan persatuan, bukan hanya di tingkat desa atau pada warga desa, tapi kedepannya bisa mengancam persatuan dan kesatuan negara kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian yang kedua tentang tuntutan dari pemohon mengenai kewenangan desa disamakan dengan desa adat, yaitu menentukan masa kerja kepala desa ditentukan oleh desa itu sendiri, yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Saya sependapat, karena hukum yang berlaku di desa dan desa adat harus berbeda, yang semuanya telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Desa. Kemudian yang terakhir mengenai permohonan tentang perangkat desa, adanya keberagaman dalam penyebutan. Menurut saya hal itu sudah tepat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam Undang-Undang Desa telah diatur
bahwasannya daerah mempunyai kewenangan sesuai otonomi daerah masing-masing dalam penyebutan perangkat desa berdasarkan kearifan lokal yang ada. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami selaku garda terdepan, penjaga konstitusi, akan tetap komit menjalankan apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjaga kesatuan negara besar kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada finalis ke-9. Kami silakan kembali ke tempat duduk.